Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, kita belajar sejarah Indonesia dan akan membahas materi di bab 2 tentang pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik, yaitu Hindu-Buddha. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah absen terlebih dahulu ya. Kalian harus nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Happy watching. Yang pertama, kita akan lihat dulu peta konsep dari pembelajaran ini. Pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha terbentuk melalui pengaruh Hindu-Buddha, membentuk jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara, dan juga membentuk kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Dan prosesnya melalui akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha membentuk budaya baru, yaitu seni bangunan, seni rupa dan ukir, seni sastra dan aksara, sistem kepercayaan, sistem pemerintahan. Kerajaan pada masa Hindu-Buddha antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singhasari, Kerajaan Majapahit, dan lain-lain. Lanjut, materi yang pertama yaitu pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha berlangsung selama kurang lebih 12 abad. Pembabakan masa Hindu-Buddha terbagi menjadi 3, yaitu periode pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan. Pada abad ke-16, agama Islam mulai mendominasi Nusantara. Namun tidak berarti pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha hilang tergantikan kebudayaan Islam. Agama Islam mengakomodasi peninggalan Hindu-Buddha, tentunya dengan melakukan modifikasi agar tetap berselang beberapa abad. Wujud peradaban Hindu-Buddha masih dapat kita saksikan hingga sekarang, misalnya dalam perwujudan sastra dan arsitektur. Ini kutipan dari Taufik Abdullah tahun 2012. Kutipan di atas menunjukkan perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha sudah berlangsung sangat lama dan meluas di seluruh kepulauan Indonesia. Kebudayaan yang sangat monumental adalah mulai dikenalnya tulisan. Oleh karena itu, dalam bab ini kita akan mengenal lebih lanjut tentang penduduk di kepulauan Indonesia ketika sudah mengenal tulisan dan kebudayaannya mulai berkembang, terutama sewaktu pengaruh budaya Hindu-Buddha masuk ke kepulauan Indonesia. Dan dalam masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di kepulauan Indonesia. Pengaruh budaya India. Candi Borobudur terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Dari bentuk arsitekturnya, candi itu merupakan candi Buddha. Candi yang megah itu pernah menjadi satu di antara 7 keajaiban dunia. Kamu tentu bangga dengan peninggalan budaya itu dan harus dapat merawat peninggalan yang sangat berharga tersebut. Tidak jauh dari Borobudur terdapat Candi Prambanan. Candi Hindu itu terletak perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Klaten, Jawa Tengah. Kedua candi yang megah itu merupakan bukti perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dua mahakarya itu merupakan bukti-bukti pencapaian yang luar biasa pada dinasti Sailendra. Setelah masa dinasti tersebut surut, pusat kebudayaan dan politik kerajaan pindah ke Jawa bagian timur. Di Jawa bagian timur itu kemudian berdirilah kerajaan yang diperintahkan oleh keturunan Raja Mataram yang bernama Empu Sinduk. Beberapa sumber sejarah yang berasal dari Cina menyebutkan tentang adanya hubungan perkawinan antara Raja Jawa dan Bali pada masa pemerintahannya. Sementara itu di Sumatera terdapat kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Sriwijaya. Kerajaan yang handal menjalin hubungan dengan dunia internasional melalui jaringan perdagangan dan kemaritimannya. Dalam masa itulah para pedagang datang dari India, Cina, dan Arab untuk meramaikan Sriwijaya. Saat Sumatera berada di bawah dinasti Sailendra, kerajaan itu dapat menguasai kerajaan-kerajaan lain di sepanjang Selat Malaka. Pada masa itu
hubungan dengan India dan Cina berkembang pesat. Bahkan hubungan itu sangat berpengaruh dalam perkembangan budaya pada masa itu. Bahkan hingga saat ini, pengaruh kedua budaya itu masih dapat kita temui. Jika kita mengunjungi Candi Prambanan atau Candi Borobudur, kamu akan melihat kisah dalam dunia wayang. Kamu mungkin pernah mendengar tentang wayang atau bahkan ada yang suka menonton pertunjukan wayang. Wayang sudah dikenal oleh nenek moyang kita sejak masa Hindu-Buddha. Melalui wayang, kisah Mahabharata dipentaskan. Kisah yang hingga saat ini masih populer adalah kisah Bharatayuddha. Kisah ini menceritakan tentang perang saudara antara Kurawa dan Pandawa, tentang kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Cerita itu merupakan saduran dari India. Seorang pujangga Jawa diperintahkan oleh Jayabaya untuk menulis cerita itu dalam versi Jawa. Jayabaya adalah raja Kediri yang kekuasaannya tidak dapat ditentang oleh kerajaan-kerajaan lain. Raja ini pula yang dikenal karena kehebatan ramalannya. Selain Mahabharata juga dikenal cerita tentang Ramayana. Dari kisah Ramayana itulah disebutkan adanya Jawa Dwipa, pulau yang kaya dengan tambang emas dan perak. Lanjut, tanda-tanda tertua adanya pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia berupa prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah Sungai Cisadane dekat kota Bogor saat ini. Juga di Jawa Barat dekat kota Jakarta. Selain itu, kita juga dapat melihat peninggalan kebudayaan Hindia itu di sepanjang pantai Kalimantan Timur, yaitu daerah Muara Kaman atau Kutai. Menurut para ahli sejarah kuno, kerajaan-kerajaan yang disebut dalam prasasti-prasasti itu adalah kerajaan Indonesia asli yang hidup makmur bersumber dari perdagangan dengan negara-negara India Selatan. Interaksi dengan orang-orang dari negara lain itulah yang kemudian mempengaruhi cara pandang para raja-raja saat itu untuk mengadopsi konsep-konsep Hindu dengan cara mengundang para ahli dan para pendeta dari golongan Brahmana atau pendeta di India Selatan yang beragama Wisnu dan Brahma. Sebelum kebudayaan India masuk, pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakat. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyang dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya. Ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Setelah masuknya budaya India, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja merupakan penjelmaan dewa yang seringkali disembah oleh rakyatnya. Para Brahmana agama Hindu tidak dibebani untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat menjadi Hindu, tetapi seorang itu lahir sebagai Hindu. Mengingat hal tersebut, maka menjadi menarik dengan adanya agama Hindu di Indonesia. Bagaimana dapat terjadi bahwa orang-orang Indonesia yang pasti pada mulanya tidak dilahirkan sebagai Hindu dapat beragama Hindu? Oke, lanjut. Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Hindu-Buddha atau sering disebut Hinduisasi. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan jalur proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Beberapa pendapat teori tersebut dijelaskan pada uraian berikut ini. Yang pertama ada teori kesatria. R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau para prajurit India. Para prajurit diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori kesatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar ini kurang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Kekuatan teori ini terletak pada semangat petualangan para kaum kesatria. Yang kedua ada teori Waisya.
Teori ini terkait dengan pendapat N.J. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada saat itu, jalur perdagangan ditempuh melalui lautan yang menyebabkan mereka tergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim baik. Para pedagang India pun melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan melakukan perkawinan tersebut. Mereka mengembangkan kebudayaan Indonesia. Menurut J. Chodes, yang memotivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang terutama emas dan hasil hutan. Yang ketiga, ada teori Brahmana. Teori tersebut sesuai dengan pendapat J.C. Van Leer bahwa Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat Van Leer didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Lanjut, teori yang keempat ada teori Sudra, dicetuskan oleh von Weber. Berdasarkan teori Sudra, masuknya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Lanjut, teori yang kelima yaitu ada teori arus balik atau counter current. Pencetus teori ini yaitu F.D.K. Bos. Inti dari teori ini yaitu masyarakat Indonesia memiliki peranan tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran tersebut dilakukan oleh kaum terdidik atau kleks. Buktinya yaitu prasasti Nalanda dari Kerajaan Sriwijaya. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh kalian dengan baik. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.